Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novitri Suci Maharani akan mempresentasikan materi mengenai saham dan valuasinya. Yang pertama, hak hukum dan hak istimewa pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa adalah pemilik perusahaan, dan mereka memiliki hak hukum serta hak istimewa tertentu yang akan menjadi topik di bagian ini. A. Kendali atas perusahaan. Pemegang saham biasa suatu perusahaan berhak memilih para direkturnya. Selanjutnya, memilih pengurus yang akan mengelola usaha. Dalam suatu perusahaan kecil, pemegang saham utama umumnya juga sebagai presiden direktur atau ketua dewan direksi. Peraturan federal dan negara bagian mengatur pelaksanaan hak yang dimiliki oleh para pemegang saham. Perusahaan harus melakukan pemilihan direksi secara berkala. B. Hak preemptif merupakan suatu ketentuan di dalam anggaran dasar perusahaan yang memberikan hak kepada pemegang saham biasa untuk membeli emisi baru saham biasa atau efek yang dikonversi secara protata. Tujuan hak preemptif ada dua. Yang pertama, mencegah manajemen suatu perusahaan menerbitkan saham tambahan dalam jumlah besar dan membeli sendiri saham-saham tersebut. Tujuan kedua yaitu, yang jauh lebih penting adalah melindungi pemegang saham dari pendilusian nilai. Selanjutnya jenis-jenis saham. Jenis-jenis saham ada dua yaitu saham terklasifikasi dan saham pendiri. Saham terklasifikasi adalah saham biasa yang diberikan penanda khusus seperti kelas A, kelas B, dan seterusnya untuk memenuhi kebutuhan khusus perusahaan. Sedangkan saham pendiri adalah saham yang dimiliki pendiri perusahaan yang memungkinkan mereka untuk menjaga kendali perusahaan tanpa harus memiliki mayoritas saham. Selanjutnya, harga saham versus nilai intrinsik. Harga saham adalah harga pasar saat ini dan dapat diketahui dengan mudah bagi perusahaan publik. Sebaliknya, nilai intrinsik yang mencerminkan nilai sebenarnya dari saham perusahaan tidak dapat diketahui dengan mudah sehingga harus diperkirakan. Mengapa investor dan perusahaan memperhatikan nilai intrinsik? Ketika berinvestasi di saham biasa, sasaran seseorang adalah membeli saham yang dinilai rendah, yaitu harganya di bawah nilai intrinsik saham, dan menolak saham yang dinilai tinggi. Investor tentu saja sangat memperhatikan nilai intrinsik, tetapi manajer juga harus memahami bagaimana nilai intrinsik diestimasi. Pertama, manajer harus mengetahui bagaimana berbagai aksi dapat mempengaruhi harga saham. Model nilai intrinsik yang kita cakup membantu menunjukkan koneksi antara keputusan manajerial dan nilai perusahaan. Kedua, manajer harus mempertimbangkan apakah saham mereka dinilai lebih rendah atau lebih tinggi sebelum membuat keputusan pasti. Model dividen yang didiskontokan. Nilai saham biasa bergantung pada arus kas yang diharapkan akan dihasilkan. Dan arus kas tersebut terdiri atas dua unsur. Yang pertama, dividen yang diharapkan setiap tahunnya, dan yang kedua, harga yang diharapkan akan diterima oleh investor ketika mereka menjual saham tersebut. Harga terakhir akan memasukkan pengembalian investasi awal ditambah keuntungan modal yang diharapkan. Ingatlah bahwa terdapat berbagai investor di pasar serta berbagai kumpulan perkiraan. Oleh karena itu, investor akan memiliki berbagai opini tentang nilai intrinsik saham yang sebenarnya serta harga yang sesuai untuk saham. Analisis yang dilakukan oleh investor marginal atau marginal investor yang tindakannya menentukan ekuilibrium harga saham sangat penting. Tetapi setiap investor, marginal atau bukan, secara implisit melakukan tipe analisis yang sama.